Yesus kau tujuanku, padamu ku berharap, mataku tertuju padamu, tentukan langkahku. Kau hebat, kau ajaib, kau terbaik bagiku, sampai akhir hidupku aku padamu. Yesus kau tujuanku, padamu ku berharap, mataku tertuju padamu, tentukan langkahku. Kau hebat, kau ajaib, kau terbaik bagiku, sampai akhir hidupku aku padamu. Yesus, sampai akhir hidupku aku padamu. Yesus. Sungguh Yesus yang menjadi tujuan hidup kita. Amin. Kita yang terus berharap, mata kita yang terus tertuju kepadanya, yang membuat kita terus tahu kemana kita akan melangkah. Amin. Sebab Tuhan, sebab Yesus, sumber perlindungan dan kekuatan setiap kita. Amin. Amin. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, memberikan yang terbaik dari seluruh hidup kita. Di dalam pujian penyembahan kita pagi hari ini, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dimanapun saat ini kita berada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Engkau yang menjadi sumber kekuatan, perlindungan setiap kami anak-anak-Mu, yang terus percaya dan berharap kepada Engkau. Kuasa-Mu Tuhan jauh terlebih besar, melebihi apapun. Di dalam nama Yesus, kami boleh terus diberikan kemampuan untuk melihat hari lepas hari. Dan kami terus bisa bersyukur atas segala perbuatan dan keajaiban-Mu. Saat ini Tuhan, biarlah hati kami yang terus rindu untuk menyatakan betapa besar kasih-Mu, betapa Engkau sumber perlindungan, kota benteng, kubu pertahanan kami. Kami terus memuji Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, kami tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah. Sungguh kami tidak akan pernah goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu
kita mau terus nyatakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. kami tidak akan pernah goyah Tuhan. Aku tak akan goyah. Sungguh kami tak akan pernah goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita mau terus percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber sukacita kita, sumber kekuatan kita. Sekalipun di dalam menghadapi setiap badai kehidupan, kita akan terus melihat penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kita. Kasih-Nya tidak pernah terbatas. Mari kita mau terus nyatakan, Tuhan, ini aku. Aku mau terus memperkatakan kekuatan Engkau, perlindungan daripada-Mu, kekuasaan-Mu, keajaiban-Mu di dalam hidupku. Benar Tuhan. Sebab sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau terus nyatakan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kau penuhi setiap kami Tuhan, Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah Engkau, menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita sungguh besar. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kau kekuatan, Kaulah Tuhan, kekuatanku,
Sungguh Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. sungguh Kaulah Tuhan, sumber kekuatan, Sukacita, sukacita hidupku. Kaulah kekuatanku, Pengharapanku ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, yang ku sembah. Yesus. Ku bersyukur Kau batu karangku, Kau kota Terima kasih benteng. Tuhan, Terima kasih, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau Allahku yang setia. Terima kasih Kaulah pertolonganku. ketika kami terus memperkatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kau berikan kami kemenangan di dalam nama-Mu. Amin. Ketika kami berseru kepadamu, kami percaya Engkau hadir Amin. di dalam setiap musim hidup kami. Amin. Terima kasih. Terima Tuhan. kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih. Thank you Lord. Kau selalu ada dalam setiap musim hidupku. Kau selalu hadir dalam setiap badai hidupku. Tak perlu aku takut, sebab ku percaya Kau besertaku, dan tak akan ku goyah, karena ku selalu mengandalkan-Mu. Ku punya Tuhan yang setia, ku punya Tuhan yang berkuasa, sanggup memulihkan hidupku. Mujizat-Mu nyata bagiku. Ku punya Tuhan yang setia, ku punya Tuhan yang berkuasa, kekuatanku hanya dalam-Mu. Kau beriku kemenangan. Kau selalu ada dalam setiap musim hidupku. Kau selalu hadir Tuhan, Kau selalu hadir, bahkan di dalam setiap badai hidup kami. dalam setiap badai hidupku. Tak perlu aku takut, sebab ku percaya Kau besertaku, Dan dan tak takkan ku goyah, karena ku selalu mengandalkan-Mu. Mari kita mau terus perkatakan, Ku punya Tuhan
yang setia. Ku punya Tuhan yang berkuasa, sanggup memulihkan hidupku. Mujizat-Mu nyata bagiku. Ku punya Tuhan yang setia. Ku punya Tuhan yang berkuasa. Kekuatan kami Tuhan hanya di dalam Engkau. Mari kita mau terima setiap kemenangan yang Tuhan berikan. Ku punya Tuhan, ku punya Tuhan yang setia. Ku punya Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup memberikan mujizat-Nya dan memulihkan setiap daripada kita. Mujizat-Mu nyata bagiku. Ku punya Tuhan yang setia. Ku punya Tuhan yang berkuasa. Kemenanganku hanya dalam-Mu. Kau beriku kemenangan. Kau beriku kemenangan. Kau beriku kekuatan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allahku yang setia. Sebab Kau Allahku yang setia. Kami bersyukur. Mari kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Terus nyatakan syukur. Biarlah kita terus mau menerima setiap mujizat Tuhan yang Dia kerjakan sampai saat ini. Dan Dia terus berkarya. Kami terima mujizat-Mu. Kami terima kemenangan dari-Mu. Segala kuasa tunduk di dalam nama-Mu. Tiada satu pun yang mampu mengalahkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau beri kami kemenangan Tuhan. Kau beri kami kemenangan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di saat badai datang menerpa, seringkali kita bertanya kepada Tuhan, apakah mujizat-Mu masih ada bagiku Tuhan? Apakah kuasa-Mu masih bekerja atas hidupku? Apakah kemenangan daripada-Mu masih aku dapatkan Tuhan? Melalui pujian ini, setiap kita akan terus diteguhkan betapa Tuhan itu Allah yang setia. Dia selalu hadir di dalam setiap musim hidup kita. Di dalam suka dan duka Dia ada bagi kita. Biar kita mau terus terbuka akan kehadiran Tuhan. Kita mau nyatakan kembali pujian ini, bahwa Tuhan selalu ada.
dalam setiap musim hidupku. Kau selalu hadir dalam setiap badai hidupku. Tak perlu aku takut, sebab ku percaya Kau beserta Tuhan, Kau beserta dengan kami, dan tak akan ku goyah, karena ku selalu mengandalkan-Mu. Ku punya Tuhan yang setia, ku punya Tuhan yang berkuasa, sanggup memulihkan hidupku. Mujizat-Mu nyata bagiku. Ku punya Tuhan yang setia, ku punya Tuhan yang berkuasa. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Kau beriku kemenangan. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Kau beriku kemenangan. sungguh kekuatan, Kekuatanku hanya dalam-Mu, Kau beriku kemenangan. haleluya. Kasih-Mu nyata bagiku, amin Tuhan. Kau selalu setia untukku. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan diri-Mu. Karya-Mu nyata bagiku, ajaib perbuatan tangan-Mu. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan diri-Mu. Sungguh kasih-Mu Tuhan, Sungguh nyata nyatakan kasih Tuhan yang nyata bagi selalu setiap kita, setia sebab Dia Allah kita yang untukku. setia. Di setiap waktu Kita mau terus meninggikan kan nama Tuhan. selalu meninggikan diri-Mu. Karya-Mu nyata bagiku, ajaib perbuatan tangan-Mu. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan diri-Mu. Hanya nama Tuhan yang terus kita tinggikan. Hanya nama Tuhan yang terus kita sembah. Hanya nama Yesus yang terus kita panggil. Hanya nama Yesus yang penuh dengan kuasa, yang sanggup membangkitkan, bahkan di dalam kelemahan kita sekalipun, namanya berkuasa. Thank you, Jesus.
Kami mau meninggikan nama Yesus di hidup kami. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan, bukan karena dengan keterpaksaan, tetapi dengan kesadaran penuh akan kasih dan penyertaan Tuhan. Ku sembah Yesus, Kau yang ku tinggikan Tuhan, Kau yang hadir dalam hidupku, Kau yang beri kemenangan bagiku. Ku puji Engkau, terus sembah Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar kita mau sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran kita. Amin. Di dalam roh dan kebenaran yang Tuhan taruh, kita mau sembah Dia. Kita mau terus sembah dan tinggikan nama Yesus. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
sungguh baik. Mari kita mau terus nyatakan, Yesus kau baik bagiku. Yesus, aku mau mencintai Engkau. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesusku, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, mari panggil Yesus. cinta Kau selalu. Yesus, aku mau mencintai Ku Engkau. tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Mari sembah Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Rapa siki ya Rapa, Kau yang layak Tuhan, terima pujianku. Kau yang layak terima sembahku, Terima segala hormat, terima hormat kemuliaan. Kau layak, ku beri hormat, puji sembah, meninggikan nama Yesus. Shikiarapa, Shikiarapa ya Rashi, Shikiarapa, Sikiarapa, para. Kau yang bertahta Tuhan, di atas pujian penyembahan kami. Kau yang ditinggikan dan diagungkan. Shikiarapa takarasya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau. Ku
Terpujilah Tuhan. Hai segenap jiwa, bermasmurlah bagi Tuhan. Hai jiwa, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi setiap dari kami. Kami percaya pada saat kami memuji menyembah Engkau dengan segenap hati, kuasa Roh Kudus-Mu mengalungi setiap dari kami, memenuhi setiap dari kami. Dan saat ini hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk mendengarkan Kau berbicara kepada kami. Pakailah hamba-Mu seturut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu diberitakan bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kuasa dari Allah Roh Kudus sendiri. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu untuk boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom GMJ viewers dimanapun teman-teman berada. Shalom semuanya. Pada pagi ini kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan yang diambil dari Markus 3 ayat 22 sampai dengan 30. Saya akan bacakan. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dengan perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para GMJ viewers dimanapun teman-teman berada, pada perikop bacaan hari ini yang diambil dari Markus 3:22-30, kita melihat bagaimana Yesus menegur para ahli Taurat. Karena para ahli Taurat ini menyalahkan Yesus, menyebut Yesus sebagai utusan dari si jahat. Bukan karena mereka memang khawatir demikian. Bukan karena sungguh-sungguh menganggap Yesus ini sedang diserang dan kerasukan. Tetapi karena mereka tidak mau menerima kebenaran yang akan Tuhan Yesus katakan, yang sedang Tuhan Yesus sampaikan. Maka akarnya adalah pada
ketidakmauan mereka, kekerasan hati mereka untuk menerima kebenaran. Dan inilah yang ditegur oleh Yesus pada waktu itu. Bukan Yesusnya ini labil ya, ababil gitu ya, tersinggung karena dituduh demikian. Tetapi karena memang sungguh-sungguh mereka mengatakan kata-kata yang mendukakan Roh Kudus ketika mereka menolak kebenaran. Ketika mereka menolak untuk diajar, untuk dibawa kepada kebenaran. Para GMJ viewers, mungkin di antara kita tidak ada seorang pun yang akan mensetankan Tuhan, ya, mengucapkan kata-kata demikian kepada Tuhan kita. Tidak ada, saya yakin. Tetapi mungkin pada saat-saat tertentu kita ini mempersetankan. Kalau bisa diterjemahkan, mempersetankan itu seperti tidak peduli, tidak menganggap, tidak mengakui betapa Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita melalui berbagai hal yang terjadi, yang ada di sekitar kita, sehingga menolak kehadiran Allah di dalam hidup kita yang sesungguhnya telah Tuhan berikan kepada kita lewat berbagai fasilitas yang ada. Mungkin kita merasa kita tidak menghina Tuhan dengan menyebutkan kata-kata yang demikian. Tetapi ketika saat kita mengabaikan perintahnya, tidak menghargai dan mensyukuri kehadirannya dalam firman-Nya, dalam ekaristi, dalam persekutuan-persekutuan ibadah yang sudah dibiasakan oleh banyak orang ini, maka mungkin secara tidak sadar kita ini mempersetankan Tuhan, alias tidak peduli dengan hadirat Tuhan di hidup kita. Berapa banyak dari kita memilih zona nyaman? Kita memilih datang kepada Tuhan hanya dengan cara kita, dengan yang kita rasa nyaman dan enak. Saya ingat pada waktu zamannya COVID ya, kan misalnya misa online nih. Dan pada waktu misa online kita terbiasa untuk duduk di rumah. Ketika mulai onsite, jujur buat saya susah. Biasanya saya ke gereja sama mama, tapi mama saya meninggal pada waktu COVID. Sehingga ketika, bukan karena COVID tapi ya, karena penyakit yang lain. Sehingga ketika sudah mulai misa onsite, ada dorongan besar dalam diri saya untuk tidak ke gereja, memilih untuk online. Karena merasa sendirian. Dan saya juga beralasan bahwa gak ada mama, I don't have to go. Jadi saya merasa saya gak perlu pergi, pakai itu sebagai alasan juga. Sekaligus ya memang itu alasannya juga salah satunya, dan zona nyaman tadi. Tetapi puji Tuhan tergerak akhirnya untuk bisa bersekutu. Tapi saya juga tahu ada banyak teman-teman saya yang kesulitan dalam hal itu. Dan mungkin mereka punya berbagai alasan yang membenarkan diri mereka. Seperti saya berusaha membenarkan diri saya sendiri dengan alasan yang menurut saya masuk akal. Tetapi sesungguhnya pada saat demikian, saya menolak untuk berusaha lebih buat Tuhan, untuk hadir buat Tuhan yang hadir buat saya dalam hidup ini. Teman-teman, pernahkah kita merasa, sudahlah cukuplah saya ini mungkin gak bisa online ya, tapi kita menghindar persekutuan. Saya kalau yang bersekutu, kalau yang berkomunitas, saya cukup sel saja. Tidak usah persekutuan doa. Atau memilih yang lain persekutuan doa saja. Tapi tidak usah bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Pujian penyembahan pribadi gak usah. Jadi akhirnya kita terjebak di dalam tanda petik ya, mempersetankan Tuhan tadi. Karena kita tidak mengakui hadiratnya dan kita memilah-milah mana yang menurut kita nyaman dan aman buat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak memaksakan diri kita lebih lagi untuk datang kepadanya dan menerima kebenarannya. Maka kita terjebak seperti para ahli Taurat yang kemudian memilih untuk mengucapkan kata-kata demikian. Keluarga Yesus sendiri di dalam perikop tadi, ayatnya sebelumnya tidak saya bacakan, sempat juga menganggap Yesus demikian. Mungkin terpengaruh dengan kata-kata dari para ahli Taurat, sehingga mereka pun mau bawa Yesus pulang. Dengan kata lain, berapa banyak dari kita berusaha membenarkan diri dan kita menyeret banyak orang
untuk juga kemudian mempersetankan Tuhan di dalam hidup ini. Mari saat ini kita mau lebih lagi berusaha datang kepada Tuhan dengan segenap hati dalam segala keberadaan kita. Saya tidak menghakimi siapapun. Kadang-kadang titik kita berangkat, posisi kita tidak sama. Ada yang merasa misa online itu enggak apa-apa. Dan dari sanalah dia berangkat untuk berusaha bisa onsite. Ada yang mungkin merasa, ya tadi saya lebih baik bersekutu pribadi, tidak usah berkumpul dengan orang lain. Atau sebaliknya, saya cuma mau menyembah Tuhan kalau banyak orang. Kalau sendirian, seakan-akan Tuhan tidak ada dan tidak bisa untuk disembah. Mari dimanapun posisi kita, di titik manapun kita berada, kita mau berusaha lebih lagi untuk menghadirkan Tuhan di hidup ini. Dengan kita juga hadir di dalam persekutuan-persekutuan yang ditetapkan, di dalam relasi intim kita dengan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan menempati tempat yang sesungguhnya di dalam hati kita, di dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam hidup berkomunitas kita, dalam keseharian kita. Biarlah dia menjadi yang utama dan kita semua bergerak menuju ke sana kepada Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, apabila pada pagi hari ini Kau ingatkan kami kembali bahwa sekalipun mungkin kami tidak merasa kami menghina Engkau, tetapi mungkin tanpa sadar kami seringkali tidak cukup peduli. Kami tidak sungguh-sungguh menganggap Engkau Tuhan. Saat kami memilih cara kami sendiri untuk datang kepadamu, saat kami memisahkan diri, atau kami memilih mana yang paling nyaman buat kami saja. Tetapi pada pagi ini biarlah Kau yang gerakkan hati kami, agar kami berusaha lebih lagi untuk Engkau, datang kepadamu dimanapun posisi kami saat ini, kondisi kami Tuhan. Kami mau berusaha lebih lagi untuk datang kepadamu, lebih dan lebih lagi. Biarlah Engkau yang semakin nyata, semakin mulia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau persembahkan hari-hari kami sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Bentuk kami Tuhan lebih indah lagi untuk boleh semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa, kita boleh terus diberkati melalui firman Tuhan yang meneguhkan setiap kita. Dan kami percaya bahwa para viewer setia GMJ dimanapun saat ini berada, punya juga kerinduan yang sama untuk terus datang kepada Tuhan bersama-sama dengan kami di hari Senin, di hari Rabu, dan juga di hari Jumat. Ya, Senin, Rabu, dan Jumat, betul. Selain tadi yang disampaikan oleh Jasanta, kami juga ada DG setiap hari Jumat. PDK Kadomus Gloria, betul. Di DG East, di UKDC, untuk yang di West, di Balai Paroki Santo Yakobus, dan juga untuk para youth, para anak-anak muda, para anak-anak yang semangat memberitakan firman dan Injil Tuhan di masa muda, memberkati teman-temannya yang lain. Bisa silakan bergabung di DG Sentral di Catholic Center. Betul. Info lebih lanjut bisa cek IG hsm.community untuk bisa tanya-tanya informasi lebih lanjut. Silakan follow di akun-akun kami yang tersedia untuk mendapat informasi tentang kegiatan di dalam komunitas HSM ini. Terima kasih semuanya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you Sampai all. jumpa, God bless. God bless.